Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sesungguhnya kita bersyukur masih diberikan kesempatan dan kesehatan, dan kita sudah bisa menyelesaikan sepertiga ya, dari tahapan-tahapan kita berpuasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kultum tarawih pada malam hari ini adalah pengaruh puasa terhadap tazkiyatun nufus. Bapak Ibu yang kami hormati, ulama-ulama kita, ulama salaf kita, dalam banyak buku mereka, di dalam kitab Mustakhlas, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain, semuanya hampir mensepakati, menjelaskan pada kita bahwa ibadah itu adalah sarana untuk mentazkiyah, untuk membersihkan jiwa, untuk mensucikan jiwa. Ya, tentu catatannya adalah ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak formalistik, hanya memenuhi aspek formilnya, aspek ritualnya saja. Karena ternyata ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, termasuk salah satunya adalah tentang puasa, itu selalu di samping aspek formalnya, kaifiyahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, dan lain sebagainya, itu selalu dituntut bahwa ibadah itu berdampak pada ketakwaan. Ibadah itu berdampak kepada kebersihan jiwa. Ibadah itu berdampak kepada munculnya kesadaran kita, rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran untuk selalu memperbaiki diri. Jadi kalau kritik kita adalah kalau ada orang salat kok nggak makin baik akhlaknya, nggak makin tenang jiwanya, nggak makin bahagia hidupnya, itu pasti ada yang salah. Kalau ada orang puasa nggak berubah, ada yang salah dengan puasanya. Bukan puasanya, dengan cara dia berpuasa, memahami puasa. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi orang puasa itu, ya, yang kita pahami puasa memang tidak makan, ya, tidak minum, tidak umbar syahwat, gitu kan, tidak melakukan hal-hal yang secara fikih itu bisa membatalkan puasa. Tapi puasa secara hakikatnya dikatakan adalah kalau kalian sedang puasa itu fala yarfus, nggak boleh ada ucapan-ucapan yang mengandung dosa, bohong, ghibah, namimah, fitnah, perbuatan-perbuatan maksiat yang disebabkan ini loh. Itu harus dicegah. Puasa itu kan artinya menahan diri, imsak, shaum manahu imsak, menahan diri. Jangan sampai kemudian kita lepas kontrol dari ucapan-ucapan kita yang justru menjerumuskan di dalam maksiat dan dosa. Wala yaskhab. Yaskhab itu ucapan-ucapan yang emosional, membentak-bentak, ya, kasar, gitu kan, olok-olok dan sebagainya. Enggak boleh. Wala yajhal. Jangan pula kemudian orang yang berpuasa melakukan maksiat. Wa in sabahu ahadun, kalau kita diprovokasi, dipancing-pancing,
Ya namanya hubungan sosial kita dengan mitra, kita dengan tetangga, kita dengan macam-macam, ya, panjang-panjang terus disuruh marah-marah. Kita diminta untuk menahan diri. Falyaqul sha'im. Mohon maaf sedang puasa. Nah, bukan berarti kalau sudah nggak puasa baru ya awas. Bukan begitu maksudnya. Puasa ini melatih diri kita. Itu yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puasa kita. Lah kalau puasa kita nggak berdampak itu ya kita ini khawatir dikatakan Nabi sebagai orang-orang yang rubba sha'im. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Jadi hadis ini mewanti-wanti, warning gitulah. Kalimatnya tuh rubba sha'im, berapa banyak? Berarti jumlahnya nggak sedikit. Hati-hati ini buat kita juga ini harus introspeksi. Ibadah kita itu jangan cuma formalnya saja, bukan kaifiah saja yang kita perhatikan. Tapi dampaknya harus kita kalkulasi diri kita. Kenapa ya kok saya nggak berubah ya? Ada apa ini? Harus dikoreksi itu. Jangan happy-happy saja kok nggak ada perubahan dengan diri kita. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa itu hanya nggak makan nggak minum, hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang taraweh, orang qiyam Ramadan, ya cuma dapat kumpul-kumpul malamnya saja, sahar. Karena apa? Puasanya, qiyam lailnya itu nggak berdampak pada dirinya. Padahal janji Nabi itu adalah man shoma ramadhana wa qama lailahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bayangkan, puasa kita, tarawih kita itu kalau benar itu imbalannya itu dosa diampuni. Nah kalau dosa diampuni, masa kemudian kita hanya aspek formalnya saja, itu nggak mungkin. Hadirahumullah. Jadi ibadah-ibadah kita itu dipahami oleh ulama-ulama kita harus menjadi sarana kita untuk lebih baik lagi. Artinya orang yang rajin ibadah itu jangan hanya formal ibadahnya. Orang yang rajin ibadah harus terbentuk karakter dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa. Puasa juga begitu kan? La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Semua kita sudah sering mendengarkan. Takwa itu indikatornya dua: kesiapan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesiapan diri untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul. Harus muncul itu. Subhanallah. Kalau ibadah dipahami seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati, orang-orang Muslim itu harus baik memang. Kalau masih ada orang Muslim sudah haji, sudah umroh berkali-kali, sudah ini, sudah itu, kok masih jadi problem di masyarakatnya, ini jadi aneh. Terus di mana letak agama? Di mana pengaruh agama dalam pembentukan kepribadian kita? Di mana pengaruh agama di dalam kebersihan jiwa kita? Subhanallah. Nah, dalam surat Yusuf itu, Imratul Aziz, istri Perdana Menteri yang kemudian tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam, itu mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. Nafsu itu Bapak Ibu sekalian memang bawaannya itu adalah la ammarah, banyak mendorong kita, banyak merongrong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu bawaan nafsu. Di dalam surat Asy-Syams itu setelah Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, malam, siang, Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah. Kalau kita renungkan ayat itu luar biasa. Tafsirnya di dalam tafsir itu bahwa setelah Allah bersumpah dengan matahari, bulan, malam, siang, langit dan bumi itu, Allah bersumpah bahwa wa nafsi wa maha, nafsu manusia itu punya dua dorongan yang tarik menarik dalam diri kita masing-masing. Ini itu punya dua potensi. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat hanya untuk taat. Para ulama mengatakan kita itu punya sifat-sifat syaitaniyah, buruk, fujur, dan kita juga punya sifat malakiyah, sifat kemalaikatan yang taat. Nah, gimana cara main game? Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan dua-duanya?
kita tekan, kita minimalisir potensi fujurnya, potensi buruk kita itu. Jangan sampai kita munafik, jangan sampai kita bohong, jangan sampai kita ahli maksiat. Segera bertaubat, segera beristighfar. Begitu. Di saat yang sama kita maksimalkan potensi ketakwaan kita. Jaga sholatnya, jaga hatinya, jaga pandangannya, jaga telinganya, jaga mulutnya. Subhanallah. Tapi kita menghormati. Jadi puasa itu, Masya Allah, ini edukasi ya, tarbiyah Ramadan, tarbiyah puasa itu. Benar-benar kalau kita perhatikan, kita pahami, kemudian kita yakini, ya, kita resapi, dan kemudian itu menjadi dibiasakan, maka insya Allah akan membentuk karakter kita ini. Kita akan menikmati. Insya Allah ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, yang umroh, yang haji, yang baca Quran, yang apapun amal-amal yang ibadah yang kita lakukan itu, sunnah-sunnah yang lainnya itu, jadikan itu sebagai media kita untuk mentazkiyah. Itulah pemahaman para ulama-ulama kita. Jadi kalau kemudian kita hanya formalnya saja, kita nggak menyentuh esensinya. Ya. Tetapi berpikir esensi tidak memperhatikan formal, itu juga sebuah kesalahan. Dua-duanya harus diperhatikan. Satu, niatnya diperhatikan. Niat itu pondasi. Yang kedua, kaifiyahnya juga dipelajari, ada ilmunya. Dan yang ketiga, harus ada dampak pembentukan kepribadian diri kita. Insya Allah. Sebenarnya memang potensi rusaknya manusia cuma di situ, di nafsu itu. Berbagai macam sekarang persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, kehidupan bernegara, kehidupan bisnis, kehidupan macam-macam itu. Cuma satu masalah utamanya itu adalah ketika manusia dia tidak qad aflaha man zakka, tapi qad khaba man dassaha, enggak mampu mengendalikan. Ya, sebab kita kan pingin kaya, pingin populer, pingin macam-macam. Tapi ketika niatnya salah, caranya salah, ya, motivasinya buruk, ya sudah selesai. Subhanallah. Begitulah mestinya kita beragama. Begitulah mestinya kita memahami ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita yang hari-hari ini sedang kita akan sempurnakan itu benar-benar mengantarkan kita kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, dan kita semuanya akan selalu dijaga dengan taufik dan hidayah Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadabburana wa takhasyu'ana wa salihati a'malina innaka anta mujibas sa'ilin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma zujin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa saddid alsinatana bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an washfina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.